Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Arab di MTS Miftahul Ulum. Baik, kita lanjutkan pada materi kali ini adalah masih pelajaran yang pertama tentang jam. An-Nasatu Tsani, kegiatan yang kedua masih bab jam, yaitu bab qawaid wa tarkib, kaidah dan tata bahasa. Supaya kita tidak keliru, supaya kita lebih mudah dalam menyusun kalimat, perlu diketahui kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab itu. Di bab qawaid atau tarkib ada satu pengenalan adawatul istifham, ya, artinya perabot untuk membuat pertanyaan. Yang pertama yaitu diawali dengan kamisa'ah, ya, ini untuk menanyakan waktu. Ya, sekarang jam berapa umpamanya, ya. Kamisa'ah jawabnya as-sa'atu sabi'ah sobahan. Kalau waktunya pagi, sekarang jam 7 pagi. As-sa'atul hadiyata asroh, sekarang jam 11. Sekarang jam 4 sore. Sekarang jam 9 malam. Jadi membuat pertanyaan diawali dengan kam. Terus yang ditanyakan ada alnya. Kemudian yang kedua fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah, pada jam berapa. Ini untuk menanyakan waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Fi ayyi sa'ah tastaiqidu minan naum, pada jam berapa kamu bangun tidur. Ini contohnya bisa atir robiah, pada jam 4. Biasanya jawabannya ini diawali dengan fi, ya. Pertanyaan yang diawali dengan fi ayyi sa'ah, fi ayyi, ini biasanya jawabannya diawali dengan fi. Fi ayyi sa'ah taqra'ul Qur'an, pada jam berapa kamu membaca Al-Qur'an. Fi sa'atil khomisah asron, pada jam 5 sore. Fi ayyi tabda'ul hissatul ula, pada jam berapa jam pertama akan dimulai, misalnya, ya. Fi ayyi sa'ah tatanawalul futur, pada jam berapa kamu makan pagi. Jadi fi ayyi ini untuk menanyakan waktu yang akan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga kam. Ingat, yang pertama tadi kam, yang sini juga kam, cuma yang ini untuk menanyakan waktu yang akan dihabiskan, ya. Menanyakan jumlah, ya, jumlah waktu yang akan digunakan. Kam sa'ah, berapa jam. Kalau kamisa'ah tadi jam berapa, kalau kam sa'ah ini berapa jam. Yastaghriqu dhahabu ilal masjid, berapa jam pergi ke masjid itu, berapa jam yang akan dihabiskan untuk pergi ke masjid. Kam sa'ah yastaghriqu darsulu wa tilarobiyah, berapa jam waktu yang akan dihabiskan untuk pelajaran bahasa Arab. Kam sa'ah tastaghriqu mubaroh, berapa jam yang akan dihabiskan untuk melakukan suatu turnamen. Mubaroh, turnamen atau kejuaraan. Kam sa'atu dzakiru dars, berapa jam kamu mempelajari pelajaran. Ini cara membuat pertanyaan yang ada di pelajaran pertama kelas 8 ini. Satu menggunakan kam, kedua fi ayyi, yang ketiga menggunakan kam juga.
Terus selain itu anak-anak kita diperkenalkan dengan namanya adat tartibi atau bilangan bertingkat. Ya, ini bisa dibaca. Yang penting di sini kita hanya akan mempelajari yang namanya adat bertingkat. Adat bertingkat yang bawah ini adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan, bilangan yang menunjukkan tingkatan, ranking, ya, penomoran. Umpamanya juara pertama, juara yang pertama, jam pertama, jam yang pertama, jam ke-1, jam kedua, jam ketiga, dan seterusnya. Ya, ini namanya adat tartibi dengan mengikuti pola fa'ilun. Ini untuk mudzakkar, atau fa'ilatun untuk perempuan atau mu'annas. Bisa dibaca karena jam itu pakai sa'ah, ya, pakai mu'annas, maka dalam penulisan jam ini menggunakan mu'annas. Mulai dari al-ula, ini biasanya al-ula pakai al-wahidah, as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, sampai as-saniyata asyra, 1 sampai 12. Contoh, ini adat atau bilangan. Ada adat, ada ma'dud. Kalau adat itu bilangan, kalau ma'dud itu bilangan atau benda yang dihitung. Kalau dalam hal ini adat tartibi bilangan bertingkat, berarti ma'dudnya ini adalah yang ke, ya. Ini artinya nanti ma'dudnya ini benda yang dihitung. Mengikuti wazan fa'ilah. Ingat ya, bunyinya, suaranya adalah a, i, a. Fa'ilah. Dengan ditambahkan tak marbutoh karena kita mempelajari jam yang status jam itu kalimatnya mu'annas. Contoh kita ambil dari kata wahid, angka 1. Nah, karena kita nanti akan hanya membutuhkan 3 huruf untuk mengisi huruf pertama, ngain ini huruf kedua, lam huruf ketiga, hanya 3 huruf yang akan kita butuhkan. Nah, sekarang wahid ini ada 4 huruf, maka harus ada huruf yang dibuang, ya, karena lebih ini, ya. Mana yang dibuang? Dilihat. Kalau ada alif, ada wawu, ada ya, ini 3 huruf ini huruf yang boleh dibuang ketika sudah tidak dibutuhkan. Contohnya dalam wahid ini, karena hurufnya 4 harus ada yang dibuang, maka 1 harus dibuang, yaitu kita buang alifnya, ya, kita buang alifnya ini. Wahid setelah dibuang alif, tinggal wawu hak dal. Sekarang wawu hak dal kita masukkan, kita ikutkan di kalimat fa'ilah. Ini huruf pertama, tulis dulu. Setelah huruf pertama ada tambahan alif, terus huruf kedua ha, terus huruf ketiga dal, terus ditambahkan tak marbutoh. Bunyinya disamakan a, i, a, wahidah. Contoh yang kedua salasun. Kita hitung ada berapa huruf, ada 4 huruf juga, maka harus ada yang dibuang. Yang dibuang adalah alif. Setelah dibuang alif, tinggal seperti ini, sa, lam, dan ta. Sa kita masukkan. Nah, sa ini lurus huruf fa, kemudian ada tambahan alif, ini namanya tambahan, ya. Kemudian huruf kedua, terus huruf ketiga, terus ditambahkan tak marbutoh. Bunyinya a, i, a, salisah. Salasun menjadi salisah. Arbaun ada 4 huruf juga, ini alifnya dibuang, ya, tinggal ro, ba, ain. Kita masukkan roknya dulu,
terus ditambahkan alif ini ya, tambahkan alif.